Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan mereview salah satu varian dari Manjaro Linux yang menggunakan desktop environment yang sedikit berbeda. Dan ini lebih tepatnya tidak desktop environment tapi tiling window manager. Dan ini adalah Manjaro versi i3. Dan jika Anda mengunjungi website resminya di manjaro.org, Anda akan menemukan Manjaro versi i3 ini di bagian edition, tapi tidak masuk ke official edition, tidak masuk dalam kategori seperti versi GNOME, KDE Plasma yang kemarin saya review atau XFCE yang resmi, tapi ini masuknya di versi community bersama dengan Manjaro Cinnamon, Manjaro LXDL, Xqt, dan yang lain-lain. Dan ini menunjukkan betapa besarnya komunitas Manjaro sampai ada versi Manjaro yang community selain ARM dan development yang juga ada di sana. Dan di sini bisa kita lihat informasi tentang Manjaro i3. Di sini dijelaskan bahwa lightweight tiling window manager. Ya, di sini i3 window manager memang fokus pada efisiensi dan mengalokasikan screen space dan keyboard control workflow. Jadi nanti ketika Anda bekerja, Anda akan mendapati tampilannya yang sangat minimalis, tidak ada minimize, maximize, dan close, ya, dan lebih banyak nanti menggunakan keyboard. Jadi gambaran awalnya seperti itu, nanti kita explore lebih lanjut. Dan di sini kalau Anda mendownload yang versi i3 baik menggunakan torrent maupun langsung menggunakan file ISO yang di-download, ukuran file ISO-nya sekitar 2,5 GB, yang berarti itu 300 mega lebih kecil daripada Manjaro biasa, tetapi sekitar 500 GB lebih besar daripada Linux Mint yang mungkin Anda tertarik menggunakannya. Nah, di sini karena tidak ada close, maka kita menggunakan Ctrl Q atau Ctrl W. Nah, di sini di halaman desktop utamanya untuk Manjaro versi i3 seperti ini. Hanya tampilan yang sangat minimalis, wallpaper, kemudian ada dua buah congki yang di sebelah kiri bawah ini isinya tutorial, misalnya open new terminal menggunakan mode enter, dan mode ini tombol apa, ini akan bisa Anda atur saat Anda menginstal Manjaro i3, dimana di tempat saya mode ini sama dengan super, berarti tombol Windows atau tombol start atau tombol super yang ada di keyboard Anda. Nah, kemudian di sebelah kanan atas ini ada notifikasi congki yang berisi tentang penggunaan CPU, RAM, dan swap. Dan yang kita review sekarang adalah Manjaro Linux versi 20.2 Nibia. Jadi ini yang versi terbaru saat ini. Meskipun tentu saja jika Anda menggunakan Manjaro versi sebelumnya, Anda bisa mengupdate Manjaro terus-menerus. Di bagian bawah, di sini juga ada informasi tentang penggunaan jaringannya, kemudian posisi RAM saat ini seperti apa, lalu kalender, jam, kemudian di sebelah kanan juga ada kekhasannya Manjaro, yaitu available update yang tersedia manakala Anda terkoneksi ke internet. Ya, jadi secara tampilan sangat minimalis seperti ini. Lalu bagaimana cara Anda mengakses menunya? Di sini sudah ada beberapa opsi. Misalnya ada D menu menggunakan mode D, berarti tombol Windows dan D. Kemudian untuk menu yang lain dengan mode menu dengan Windows dan Z, mode Z. Ya, sebelum ke sana saya ingin mengulas terlebih dahulu masalah penggunaan memorinya. Di sini saya akan membuka terminal dengan mode enter, berarti Win enter. Nah, kita akan disuguhi dengan terminal dalam mode full screen. Kita lihat penggunaan memorinya dengan menggunakan tools NeoFetch yang biasa saya gunakan. Manakala tidak menjalankan apapun, di sini saya tidak sedang menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan ini 372, sedikit lebih besar daripada saat saya tadi menghidupkan Manjaro i3 ini. Memori yang digunakan tidak sampai mencapai 300 MB, yang artinya tentu ini sangat minimalis sekali manakala tidak menjalankan aplikasi apapun. Tapi tentu saja
ketika nanti Anda menjalankan aplikasi yang banyak, memori yang digunakan juga akan terus membesar. Akan tetapi itu juga masih mumpuni jika Anda menggunakan komputer yang memiliki RAM 2 GB. Tentu Anda tidak berekspektasi untuk menggunakan Manjaro i3 ini untuk kebutuhan gaming misalnya, tapi memang lebih untuk kebutuhan produktivitas. Dan di sini dari sisi kernelnya, kernel 59 khas Manjaro, tentu saja mereka selalu update. Ada 1071 package, ya sekitar itu, karena saya sudah menggunakan Manjaro ini setelah beberapa waktu dan sudah saya tambahi aplikasi juga. Kemudian untuk theme dan icon di sini nanti tentu saja bisa kita customisasi. Dan tentang tiling window manager i3 ini, misalnya saya membuka terminal satu lagi dengan menggunakan Win Enter, maka otomatis tampilan terminal ini akan ada di sebelah kanannya persis. Dan untuk melakukan navigasinya bisa pencet mode tombol panah kiri atau kanan kiri. Ini saat di kiri, kemudian pencet tombol mode alias tombol Windows, kemudian panah kanan. Nah, sekarang saya ada di sebelah kanan. Jadi ini akan sangat asik untuk Anda yang membutuhkan sebuah Linux untuk memantau banyak aktivitas sekaligus. Misalnya Anda coding di sebelah kiri, kemudian terminal di tengah atau browser di sebelah kanan, dan itu akan lebih bagus lagi jika Anda didukung oleh layar monitor yang besar. Misalnya Anda seorang network administratornya, tentu akan sangat asik sekali menggunakan ini. Kemudian untuk keluar kita menggunakan Ctrl D kalau terminal. Nah, kita membahas apa saja yang dibawa oleh Manjaro i3 ini. Yang pertama saya tunjukkan D menu dengan mode D. Ya, di sini saat saya menekan mode D, maka saya bisa mengakses aplikasi yang ada dengan menggunakan ini, mengetik nama aplikasinya. Misalnya file manajernya PCman FM, ya saya ketikkan seperti itu. Kemudian ya, jadi meskipun tampilannya terlalu minimalis, tapi di sini juga sudah ada mode graphical user interface-nya meskipun sedikit. Jika ingin membuat tampilannya jadi window, kita bisa menggunakan Ctrl Shift spasi. Ya, ini baru bisa tampil di tengah-tengah. Ctrl Shift Window Shift spasi. Ya, full screen lagi. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian di sini untuk PCman FM ini adalah file manager yang sangat ringan, tentu saja sudah dibawa by default. Tapi jika Anda membutuhkan file manager lain, Nautilus, Nemo dan sebagainya, Anda bisa menginstalnya sendiri. Di sini juga ada daftar aplikasi yang sudah ada di Manjaro i3. Jadi di dalam file manager ada shortcut yang isinya ya aplikasi apa saja yang sudah dibawa di sini, tapi kita bisa menggunakan perintah yang lain. Mod Z, ya. Ini adalah start menu minimalis. Ya, start menu minimalis ini misalnya di aksesoris, di sini ada about XFCE juga. Kenapa ada XFCE? Karena mungkin di sini ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan bantuan desktop environment XFCE meskipun tidak mayoritas karena fokusnya ke window manager. Kemudian ada Clipit, file manager, PCman FM, file manager ini untuk private application. Kemudian ya, secara umum di sini cukup standar Quantum HP Device Manager. Jika Anda tidak atau belum terbiasa dengan tampilan yang tanpa icon seperti ini, Anda pun bisa menggunakan yang tadi PCman FM. Di sini juga akan memunculkan ya aplikasi-aplikasinya dalam mode GUI, termasuk double klik bisa dijalankan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa Anda gunakan. Baik, untuk memudahkannya kita coba menggunakan mode visual saja. Di sini untuk education ada LibreOffice Math, yang berarti Anda bisa menyimpulkan di awal bahwa ada LibreOffice di sini. Untuk game tidak ada. Kemudian untuk grafik di sini ya, di sini ada game LibreOffice Draw, kemudian Gcolor, View Neor untuk
image viewer sepertinya. Kemudian untuk internet di sini Anda jangan terfokus dulu ke Google Chrome, karena yang ada di sini secara bawahan adalah Palmon yang tadi saya gunakan di bagian awal, itu Palmon. Sementara Google Chrome ini saya tambahkan secara terpisah, yang artinya ketika Anda disuguhi dengan aplikasi yang tidak Anda suka, Anda bisa menambahkan aplikasi yang lain tentunya. Lalu untuk bagian Office di sini sudah ada LibreOffice Writer, dan versinya dari splash screen-nya bisa terlihat ini bukan LibreOffice versi 7, tapi masih yang versi 6.4 kalau tidak salah. Ya, kita coba cek di sini about LibreOffice. Ya, 6.47, belum versi 7. Tapi tentu saja dengan keberadaan ini kita sudah mendapatkan sebuah Linux yang bisa digunakan untuk perkantoran, tapi bukan yang digunakan oleh orang awam tentunya, dengan tampilan yang sangat minimalis seperti ini. Kemudian di bagian other ini adalah konfigurasi sistem preferences. Ya, ini tipikal yang ada di Linux Manjaro, desktop preference, customize look and feel, dan sebagainya. Kemudian programming di sini aslinya hanya ada GTK plus demo dan icon browser, sementara untuk Sublime Text ini saya tambahkan sendiri dengan menggunakan PAMAC software manager bawaannya. Kemudian untuk sound and video di sini fokus kita langsung ada di VLC. By default Manjaro i3 sudah menyertakan VLC, yang berarti Anda bisa menyimpulkan, dan sudah saya uji juga, bahwa audio dan video bisa langsung di play tanpa ada masalah, tanpa harus menginstal multimedia codec. Lalu jika Anda membutuhkan burning ke CD atau DVD, sudah ada XF Burn. Kemudian sistem tool, tentu di sini isinya tools bawaannya, software installer, kemudian web software setup installer, dan sebagainya, termasuk Congki yang ada di layar tadi juga sudah ada. Lalu di sini ada Manjaro Hello yang jika Anda buka, di sini pun ada, mana ini kok tidak jalan? Ya, ini di Manjaro Hello Anda bisa langsung ke daftar application, common application selection. Nah, di sini Anda bisa langsung menginstal browser yang Anda butuhkan, email suite, office suite yang Anda butuhkan. Ya, jadi selain menggunakan package manager yang ada di bawaan Manjaro i3, di Manjaro Hello ini juga sudah ada rekomendasi aplikasi-aplikasi umum yang mungkin bisa langsung Anda klik, kemudian langsung Anda update sistemnya. Ya, jadi sangat memudahkan untuk penggunaan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu. Ini saya reset saja. Ini dari sisi aplikasi. Kemudian tadi saya mengakses menu dari PC Main FM, tentu saja itu tidak praktis karena kepraktisan tiling manager itu ada di sini. Anda membutuhkan akses cepat, Anda langsung menggunakan keyboard Ctrl D, atau bisa Anda modifikasi nanti tentunya, tapi saya tidak akan membahas sampai sejauh itu, atau menggunakan Windows Z, Windows D atau Windows Z, Mod D, Mod Z. Tidak bisa, berarti harus pakai yang Windows. Ya, kemudian kita bahas dari sisi personalisasinya. Di sini apa yang bisa kita lakukan dengan tampilan yang sangat minimalis seperti ini? Ya, paling tidak Anda nantinya tentu bisa mengupgrade lebih jauh dari yang sudah saya lakukan. Di sini yang biasanya saya lakukan hanya mengganti tampilan wallpapernya saja. Di sini kita bisa menggunakan nitrogen ya untuk mengganti wallpapernya. Dan ketika wallpaper ini terganti, maka nanti bagian background dari Congki juga akan ikut menjadi transparan. Selain menggunakan nitrogen untuk mengganti wallpaper, Anda juga bisa mengganti tampilan window-nya dengan menggunakan LX Appearance. Ini saya coba menggunakan mode, kemudian LX Appearance. Nah, di sini kita bisa mengganti customize look and feel-nya.
menjadi yang mungkin lebih cerah, tidak yang terlalu gelap seperti itu. Kemudian icon theme juga bisa kita ganti, dan tentu saja ini akan berefek pada komponen-komponen yang punya elemen visual tentu saja ya. Tapi artinya ketika Anda menggunakan ini, Anda pun tidak terbatas dengan tampilan yang terlalu gelap saja, tapi juga bisa dibuat menjadi lebih cerah. Dan ini ketika saya apply, close, kemudian membuka aplikasi misalnya PCman, ya jadi lebih cerah seperti ini. Ya minimal seperti ini. Kemudian untuk terminal juga di sini terminal standarnya tidak transparan, tapi di beberapa di channel YouTube Tyler Tech kalau tidak salah, dia menggunakan terminator yang bisa di-set transparansinya, jadi nanti secara visual tentu akan lebih bagus lagi. Jadi tidak yang modelnya solid color seperti ini. Ya, kemudian karena ini menggunakan Manjaro, basisnya Arch, maka untuk menambahkan aplikasi baru tentu saja cara yang pertama seperti ini, sudo pacman -s inkscape misalnya. Ya, langsung bisa Anda klik Y. Lalu di sini juga sudah ada pamak. Nah, bisa Anda akses menggunakan mode D, bisa juga Anda akses di bagian kanan bawah ini, information tentang update-nya itu bisa diklik juga di sana. Ya, langsung checking for update. Di sini by default adalah aplikasi yang memang menggunakan repositorinya Manjaro, tapi jika Anda membutuhkan repositorinya Arch, Anda bisa mengakses menu preferences, masukkan password, kemudian Anda bisa mengaktifkan AUR ini. Awalnya ini belum aktif, tapi sudah saya aktifkan karena saya membutuhkan package yang memang sumbernya dari AUR, dan nanti Anda akan mendapatkan repositori software yang sangat besar. Termasuk di sini kita bisa melihat apa saja yang sudah kita tambahkan atau yang sudah berbawa by default, dan sini saya sudah menambahkan foreign, alias ini yang saya tambahkan sendiri, Google Chrome dan Sublime Text. Ya, meskipun menggunakan versi AUR, maksudnya tidak yang bawaan dari Manjaro di sini, tapi harus diakali dari preferences. Tapi toh itu adalah salah satu kelebihannya Manjaro karena menggunakan basis Arch. Jadi sampai di sini Anda akan bisa mendapatkan sebuah Linux dengan tampilan minimalis dan harapannya bisa mendukung produktivitas Anda. Dan di bagian bawah sini ada angka 3, ini berarti saya ada di workspace atau di desktop virtual nomor 3. Kalau saya ingin pindah ke workspace 1 bisa pencet mode angka di sini 1, pindah ke 2, 2, pindah ke 4, 5 dan sebagainya. Kemudian saya membuka aplikasi di sini, saya ada di 5, sementara tadi yang saya lakukan ada di 3. Ini bisa saya klik ke 3 atau bisa menggunakan kontrol mode panah kanan kiri. Ya, ini bisa pindah workspace seperti ini. Ya, jadi dengan tampilan yang sangat minimalis seperti ini, Manjaro i3 ini untuk siapa? Yang jelas saya tidak merekomendasikan ini untuk Anda yang baru terjun ke dunia Linux. Anda silakan gunakan Manjaro yang KDE atau Manjaro GNOME atau XFCE yang bagian dari Manjaro official saja. Tapi jika Anda saat ini mungkin seperti saya sedang tidak terlalu berminat dengan tampilan yang terlalu warna-warni, ingin mengerjakan sesuatu yang lebih fokus, misalnya untuk coding, dan di sini codingnya membutuhkan Sublime Text, kemudian menggunakan terminal juga, lalu harus membuka browser dalam satu waktu, tentu saja ini akan memudahkan sekali untuk stay fokus. Jadi tidak ada minimize, maximize, dan ketika saya membutuhkan akses untuk aplikasi yang lain, saya bisa pindah ke window yang lain, kemudian saya akses aplikasi tersebut tanpa terganggu dengan panel di bagian bawah, start menu dan sebagainya.
Ya, di sini saya sedang menjalankan Google Chrome, Anda bisa langsung menjumpai bahwa penggunaan RAM-nya tentu saja meningkat. Dan ya, inilah salah satu yang ingin saya tunjukkan ke Anda, bahwa ketika Anda menggunakan Manjaro i3, Anda paling tidak memang memiliki tujuan untuk melakukan beberapa hal multitasking sekaligus yang tidak disambi dengan tampilan-tampilan yang tidak perlu. Jadi fokusnya adalah mengerjakan sesuatu. Ya, jadi secara kelebihan Manjaro i3 ini adalah Manjaro yang sangat cocok untuk Anda yang mengejar produktivitas dengan tampilan yang minimalis. Yaitu dari sisi kelebihannya. Dari sisi kekurangannya, saya tidak menjumpai masalah kekurangan ini, hanya masalah kebiasaan saja, karena di sini Anda bisa melihat bahwa untuk melakukan aktivitas tertentu Anda harus menghafalkan beberapa shortcut yang tentu saja ini bisa diedit sih, tapi tetap saja ini harus dihafalkan. Misalnya untuk shutdown-nya bagaimana? Di sini tidak ada menu shutdown, tapi di sini ada exit mode 0, berarti untuk shutdown ada di Win 0. Ya, di sini harus pencet Shift S, maka nanti akan shutdown. Ya, semacam itu. Ribet untuk pemula, tapi jika Anda memang mencari yang fokus, maka ini adalah hal yang biasa atau mengasyikkan malah. Baik, begitu saja review singkat saya tentang Manjaro i3. Semoga Anda bisa terinspirasi dari ini dan mungkin berminat untuk mencobanya. Silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah. Saya cukupkan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.